Hai guys, jadi hari ini jadwalnya aku recurrent dan di video sebelumnya aku janji ke kalian aku pengen bikin video di tempat training di ATC, di gedung trainingnya. Tapi aku lupa guys, karena ini lagi pandemi, ternyata kita nggak masuk kelas, kita tuh kayak Zoom meeting gitu. Ini aku lagi di jam break, aku lagi break maksudnya lagi istirahat. Tadi udah mulai materinya dari jam 8, aku break di jam 10 lewat 10, ya kan ya Mbak? Aku break jam 10.10. Terus di sini ada buku-buku aku mau kasih lihat kalian sedikit materinya itu seperti apa, karena kalian kan banyak yang penasaran ya. Dan oh ya, sebelumnya buat kalian yang mau daftar jadi pramugari dan kalian lagi nyari seragam rekrutmen untuk Lion Air Group, kalian bisa cari produk-produknya atau perlengkapan rekrutmennya di Mini Airport. Contohnya yang aku pakai sekarang itu ada blazer, nggak cuma buat rekrutmen sih, kalau kalian kerja juga bisa pakainya. Ini blazer harganya hanya 119.000 dan ini udah standar training di sini. Semuanya yang training di sini pakai blazer ini, dan ini tuh kemejanya hanya 75.000. Aku bakal kasih nama Instagramnya di sini, kalian bisa cari ya guys, Mini Airport. Di situ ada menjual berbagai perlengkapan rekrutmen kalian yang kalian cari, ada roknya juga, pokoknya lengkap banget dan udah sesuai standar training di sini. So kalian bisa lihat ini seragamnya bagus banget dan aku pakai ukuran M by the way, dan ini tuh aku kecilin sedikit di bagian sampingnya karena aku pengen pas body gitu. Tapi sebenarnya nggak dikecilin juga bisa sih. Oke, aku bakal tunjukin ke kalian sekarang buku training aku. Oke guys, jadi ini buku trainingnya, ini tuh namanya SEP. System. Safety Emergency Procedure atau SEP, kita nyebutnya SEP guys. Parah, ini setebal ini. Kita ada berapa buku sih Mbak setebal ini? Banyak ya? Banyak. Kita ada banyak buku guys yang setebal ini. Guys, kalau kalian nggak percaya, emang isinya tuh bahasa Inggris semua. Nah, aku kan sering bilang ya kalau H-1 sebelum masuk kelas aku translate. Nah, ini tuh hasil translatean aku guys. Aku tuh sama kayak kalian, bahasa Inggris aku tuh nggak jago, tapi kita tuh harus punya trik sebelum masuk kelas biar nggak bego-bego banget. Ini tuh hampir rusak, terus aku kayak ngelem-ngelem gitu karena waktu training sering kita bolak-balik, kita pelajari, kita hafalin, terus bukunya koyak-koyak. Ini koyak tuh robek guys, bahasa Kalimantan. Terus ini aku lem-lem gitu biar nggak hilang-hilang dia. Ini tuh hasil translate-nya, penjelasannya. Aku tulis-tulis biar nggak lupa. Kemudian nih kayak gini-gini nih. Sebelum masuk kelas tuh udah aku translate, jadi besok pas kelas tuh nggak malu-maluin. Kalau ditanya udah bisa jawab. Nah, kalau kalian nggak percaya materinya itu bahasa Inggris, nih aku tunjukin ke kalian. Jadi ini bener-bener satu buku tuh isinya bahasa Inggris semua weh. Tuh. Nanti pas ujian ya kalian harus tahu. Ini aduh berantakan, emergency procedure. Tadi aku materinya udah sampai di sini guys. Ini tentang apa, emergency equipment atau barang-barang untuk keadaan darurat. Jadi kita juga harus tahu kita bawa apa aja. Kita ada apa, ini first aid kit, ada medical kit. Ini tuh ada namanya apa sih? Beacon, kok beacon sih? Apa sih Mbak, ini radio survival beacon. Ini tuh buat kalau misalnya amit-amit terjadi keadaan darurat, nanti dia tuh bakal memancarkan sinyal ke kemana? Pokoknya dia bakal memancarkan sinyal untuk memberitahukan lokasi atau posisi kita. Tapi kita juga mempelajari loh kayak sinyalnya itu kemana, terus alat-alatnya apa aja, itu kita harus tahu guys. Apalagi ya, banyak banget. Nanti aku rencananya mau bedah isi buku ini bersama Mbak Siska ke kalian supaya kalian juga tahu. Kita akan ngebahas tentang emergency equipment atau barang-barang apa aja yang kita bawa di pesawat untuk keadaan darurat. Oke, kalau kalian pengen nonton videonya, kalian komen di bawah ya guys. Nanti aku bakal bikin videonya bersama Mbak Siska. Ya Mbak ya? Ya. Oke guys, jadi aku udah mulai kelasnya tuh dari jam 8 pagi dan sekarang tuh lagi jam istirahatnya, aku break di jam 10 lewat 10 tadi. Terus aku ngajakin Mbak Siska juga buat stay di kamar aku. Jadi kalau misalnya nanti aku ada yang lupa-lupa atau membingungkan, aku bisa nanya ke dia langsung, bisa bantuin aku biar bisa ingat materinya lagi. Beberapa waktu ke depan aku bakal lebih sering bikin vlog atau daily vlog. Aku juga bakal selipkan informasi-informasi tentang dunia penerbangan atau pramugari atau real life-nya kita ke daily vlog aku supaya lebih menarik dan gak membosankan. Kalau misalnya dulu aku sering buat video-video tuh kan kayak kaku gitu loh, kayak fokus ke materinya, dan aku rasa itu akan membosankan kalau misalnya videonya kayak gitu terus. Beberapa waktu ke depan, seperti yang aku bilang tadi, maka kita akan lebih sering bikin daily vlog.
Kalau kalian punya masukan tentang video-video aku, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya saran atau mungkin ada hal-hal yang harus aku perbaiki, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan aku juga mau berterima kasih banyak ke kalian yang selalu nonton YouTube-nya aku. Aku udah dapat penghasilan dari YouTube kemarin, penghasilan pertama di bulan Oktober dan penghasilan kedua tuh di November ini. Rencananya kalau misalnya ada rezeki lebih, uang atau penghasilan YouTube-nya aku juga mau gunakan untuk bangun beberapa impian aku. Salah satunya salon. Aku pengen banget punya salon di Telaga Bestari ini. Dan banyak lagi lah, nggak cuma salon ya, nggak tahu, banyak banget yang aku pengen bangun. Semoga YouTube ini bisa bantu aku buat capai impian-impian aku. Dan ya guys, aku mau lanjut istirahat dulu. Nanti kalau ada waktu aku bakal lanjutin vlognya, oke? Dadah guys. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Buat kalian yang baru datang di channel YouTube aku, kenalin nama aku Sheryl. Hari ini aku pengen bikin daily vlog juga. Aku bakal nge-record apa yang bisa aku record. Kalau misalnya tempat yang memungkinkan buat simpan kamera, maka aku akan letakkan kameranya guys. Mungkin juga aku bakal gabungkan video kemarin yang cukup singkat di sebelum video ini. So, kalau kalian lihat ada cuplikan video yang cukup singkat, itu video kemarin. Cuma ya aku simpan aja ke vlog ini biar jadi agak panjang, atau kalian bisa lihat kegiatan aku beberapa hari yang lalu ya. Ini hari ini tanggal berapa ya? Aku bakal tulis di sini tanggalnya, aku lupa ini tanggal berapa. Yang pastinya malam ini aku bakal terbang ke Timika dan Jayapura, kemudian balik lagi ke Jakarta. Aku akan berangkat ke bandara malam ini jam 11 malam dan harus sampai di bandara sebelum jam 12:10. Penerbangan aku nanti malam itu jam 1:50. Aku akan berangkat ke Timika. Nanti sampai Timika itu perkiraan jam 8 pagi waktu Timika. Dari Jakarta dan Timika kita ada perbedaan waktu sekitar 2 jam. Ya 2 jam guys. Jadi nanti kalau aku sampai di sana jam 8 pagi, perkiraan di sini tuh masih jam 6 pagi. Nah, dari Jakarta malam ini aku berangkat ke Timika. Besok pagi sampai Timika aku langsung berangkat ke Jayapura. Dari Jayapura aku balik lagi ke Timika. Dari Timika aku akan balik lagi ke Jakarta. Kira-kira jam terbang aku hari ini lebih dari 10 jam. Maka dari itu jumlah pramugarinya akan ditambah 1. Kemudian aku hanya bercerita ya guys dengan kalian, bukan mau gimana. Maksudnya aku pengen cerita keseharian aku, kemudian nanti malam aku mau ngapain. Perkiraan aku terbang nanti tuh 10 jam lebih. Aku start dari jam 1 nanti malam. Aku pulang alias landing di Jakarta lagi besok sore jam 3. Semoga penerbangannya lancar, menjadi hari yang menyenangkan. Jujur aku juga agak tegang karena udah lama nggak terbang sepanjang ini. Kemudian aku juga kondisi badannya lagi kurang sehat di bagian hidung sama telingaku tuh. Kalau terbang terlalu lama tuh sakit banget. Aku udah bisa membayangkan gimana sakitnya nanti. Cuma biasanya sih begitu ya. Tapi aku berharap semoga malam ini enggak. Aku sebelum berangkat terbang aku pengen pakai mood mask dulu, biar sedikit lebih segar ya gitu. Udah lama aku nggak pakai masker. Nggak lama sih, kayaknya berapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu aku pakai mood mask dari Jafra. This is my favorite mask too. Kayaknya aku sering deh kasih kalian lihat masker favorit aku ya. Tapi ini juga salah satunya, harganya 189. Buat kalian yang lagi nyari masker, kalian bisa order di sini nih, Serasih Beauty Studio. Kalian bisa cari produk-produk kecantikan ataupun fashion ataupun yang lainnya. Ini agak ketebalan sih, tapi udahlah. Aku juga kalau pakai masker tuh kadang suka rapi, kadang suka berantakan, tapi ya udahlah, yang penting terpakai. Tapi menurut aku ini maskernya lumayan mahal dan worth it sih. Aku nggak nyesal belinya walaupun cukup mahal menurut aku. Mungkin mahal atau enggak ya beda-beda orang ya. Buat aku saat ini masker seharga 189.000 itu sangat mahal. Tapi ya udahlah ya. Untuk menjaga kecantikan maka relakanlah sedikit uang, guys. Tapi masker ini tuh nggak kayak masker biasanya, bukan kayak peel off gitu. Jadi walaupun aku nanti udah agak kering, aku masih bisa ngomong, nggak sekencang atau seterik masker lainnya. Kemudian setelah pakai masker ini tuh muka kalian nggak akan kering guys. Gak tau sih ya, tapi di muka aku tuh justru lebih lembab, lebih bagus dibandingkan aku pakai masker biasanya tuh kadang-kadang muka aku jadi lebih kering.
Tapi ya harganya lumayan, hasilnya juga ya lumayan. Aduh, aku sudah tidak sanggup membayangkan penerbangan aku yang kan panjang ini guys. Jujur aja ya, aku kalau penerbangan panjang atau malam hari itu aku deg-degan. Kayak jam-jam segini ini aku udah aduh panik. Sekarang hujan by the way. Terus aku juga nggak tahu ya, sebenarnya tuh biasa aja terbang saat hujan. Tapi kalau aku pribadi, aku sendiri tuh takut ya kalau hujan terus terbang, karena aku punya mindset tuh kayak cuacanya bakal buruk, bakal kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya nggak guys, cuma pikiran kita aja yang kadang berlebihan. Aku yakin sih kalian juga begitu, walaupun sebenarnya kalian tahu semuanya bakal baik-baik aja. Kalian tahu sebenarnya pesawat itu sudah aman, bla 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 dan sebagainya, tapi feeling kita, maksudnya guys, maaf tadi alarmku bunyi terus kameranya langsung mati. Aku lanjutin obrolan aku yang tadi. Bagaimanapun ya, mungkin kalian seorang pilot atau kalian belajar tentang cuaca, kalian tahu itu bakal baik-baik aja, kalian tahu pesawat dirancang dengan baik, tapi rasa takut tuh ya nggak bisa kita bohongi, bakal tetap takut. Di pesawat tuh aku selalu bilang kayak, gila ya, aku ada di satu benda yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran aku sendiri. Benda sebesar ini dan seberat ini bisa terbang melayang dengan tinggi, terus ada aku di dalamnya. Tuhan, aku nggak pernah membayangkan apa yang terjadi apabila pesawat itu tidak lagi bisa terbang. Sedih sih weh. Semenjak aku jadi cabin, aku lebih belajar bisa mensyukuri hari ini, karena aku nggak pernah tahu hari ini kah, besok kah aku meninggal atau aku nggak di dunia ini lagi. Sebenarnya yang bukan cuma pramugari ya, apapun pekerjaannya sebenarnya sama aja. Tapi dengan aku jadi pramugari, rasa takutnya, rasa cemasnya itu lebih tinggi dibandingkan nggak tahu ya, mungkin tuh kayak feeling aja gitu, kayak kata-kata orang, cerita-cerita orang tuh kadang juga bikin kita takut. Walaupun sebenarnya aku selalu bilang, kalau orang nanya sama aku takut gak, aku selalu bilang mereka enggak kok, kan kita sudah belajar ya. Tapi kadang-kadang takut juga. Jadi kayak misalnya hari ini aku bisa takut banget, besok aku bisa berani banget, beda-beda ya, ikut mood gitu loh. Hari ini aku bisa jadi orang yang sangat pemberani, besok aku bisa jadi orang yang sangat penakut. Kenapa maskernya tidak serapi biasanya? Karena aku sambil ngobrol. Ada yang tebal, ada yang tipis, tidak apa, tidak masalah. Yang penting semuanya bagian terpakai. Pasti ada kalian atau di antara kalian yang bisa lebih baik pasang masker, atau cara menggunakan masker kalian boleh tulis di bawah. Aku tuh biasanya menggunakan ini loh, apa sih, tapi random sih, gak tau kenapa hari ini aku pengen banget pakai tangan aja gitu. Tara, sudah jadi guys, aku bakal menunggu. Sambil menunggu aku bakal siap-siapin koper aku. Gimana ya, aku mau ngobrol apa ya, sebenarnya banyak banget yang aku mau ceritain, tapi giliran kamera on tuh kayak lupa aja gitu guys. Agak alay sih aku akhir-akhir ini, tapi ya sudahlah. Aku nggak tahu mau ngomong apa ke kalian. Ya kalian lihat aja lah sendiri ya. Kalau kalian nanya apakah aku selalu terbang selama ini, jawabannya tidak sih, jarang sih ya selama ini. Biasanya kadang juga ada rute yang nginap di Timika, ada rute nginap di Jayapura. Dulu aku sering banget tuh tinggal atau nginap, atau kalau bahasanya kita tuh, bahasa terbang tuh RON, remain overnight. Aku bakal tulis di sini. Ini tuh artinya itu kita nginap di satu daerah. Nah kalau kita tuh ada dua. Kalau kita pulang pergi istilahnya tuh VV. Kalau kita nginap itu kita sebutnya RON. Misalnya, Mbak Seril hari ini terbang di mana? Kalau kita lagi di vlogs ya, kalau ditanya Mbak Seril hari ini kemana? Ya Mbak, hari ini aku RON Denpasar. Kadang kan rute satu hari kan rutenya panjang ya, bla bla bla, kemana. Kita kadang cuma jawab nginapnya aja, kayak ya Mbak hari ini aku Denpasar RON. Kalau misalnya dia masih kepo, biasanya Mbaknya, emang rutenya apa sih? Baru kita jelaskan rute hari itu kesini, atau misalnya Banjar VV dan Pasar RON Mbak, berarti dari ke Banjar balik lagi habis itu menuju Makassar kayak gitu. Kadang-kadang kalau nggak RON, kalau misalnya ada kru yang nanya Mbak Seril hari ini terbang kemana, hari ini saya terbang Denpasar VV Mbak. Denpasar VV itu artinya berangkat terus pulang lagi. Kalau misalnya
Ada lagi istilah, Mbak Seril hari ini terbang kemana? Hari ini saya tabok Mbak. Tabok itu artinya 4 landing. VV. Contohnya Denpasar VV, Ambon nggak sih, kepanjangan sih. Denpasar VV, Lampung VV digabung dalam satu hari itu. Ya Mbak, hari ini saya tabok gitu. Bolak-balik gitu loh. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Nanti lah ya kalau ada yang ingin aku sampaikan, aku bakal ceritain ke kalian. Sambil menunggu masker kering, aku mau cuci tangan guys. Aku mau siapin koper. Nanti aku juga mau ke depan, mau beli makan, aku mau beli cemilan buat di pesawat. Penerbangan cukup panjang ke Timika. Kalau di saber aku ya, kalau di schedule aku tuh catatannya 4,5 jam. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung penerbangannya nanti seperti apa. Apakah nanti cuacanya baik, kalau baik atau semuanya lancar bisa lebih cepat dari estimasi. Kalau misalnya ada cuaca yang kurang baik atau lain hal sebagainya, bandaranya kenapa-napa, itu bisa lebih lama dari perkiraan waktu kita ya. So ya begitulah guys. Guys, aku pengen ngobrolin ke kalian juga. Aku lagi ada produk baru. Aku belum cuci tangan tapi aku bakal lebih hati-hati. Malas aku berjalan. Ini tuh produk barunya dari kita, Mini Airport. Jadi nanti kalau kalian orangnya yang kayak aku suka nulis-nulis, aku tuh orang yang apa-apa tuh pengen aku plan, apa-apa tuh pengen harus aku tulis karena saking banyaknya ide, saking banyak hal yang ingin aku lakuin, aku tuh suka lupa, kemarin tuh ide aku apa yang kemarin aku mau buat. Nah, untuk menjaga semua itu tetap aku ingat, maka aku akan tulis ide-ide aku tuh di buku. Ini bukunya kalian bisa nempel foto-foto kalian atau catatan-catatan kalian gitu. Terus semuanya lah impian kalian, foto rumah impian kalian atau hal-hal yang ingin kalian wujudkan, kalian bisa bikin di sini atau bisa jadiin buku. Nah, kita tuh ada 2 jenis buku guys. Ada book planner tuh yang dalamnya tuh kayak gini. Kalau book planner tuh kayak gini. Ada kalendernya. Nah, kalau dream book itu dia dalamnya polosan. Kalau yang ini nih dream book, dalamnya itu polosan. Kalau aku pribadi aku lebih suka dream book karena kalau dream book itu aku bisa lebih leluasa ya mau nulis apa aja. Tapi aku punya dua-duanya. Kalau ini book planner, kalau book planner itu dia udah lebih siap gitu loh, ada kalendernya, ada lain sebagainya. Tapi karena catatan aku banyak banget, maka aku lebih banyak nulis di dream book sih. Tapi ya sama-sama aja sih, berguna dua-duanya. Terserah kalian. Dan kalau bedanya juga, kalau book planner tuh harganya lebih mahal. Kemudian kalau book planner tuh lebih cocok untuk kalian kasih hadiah ke teman-teman kalian, ke adik-adik kalian yang belum terbiasa bikin plan. Kalau misalnya kayak aku yang udah terbiasa ngebentuk plan sendiri, maka aku lebih senang buku tuh yang polos. Jadi aku bisa ngedesain sendiri bentuk atau konsep yang aku mau. Kemudian untuk sampulnya ini, kalian bisa bikin gambar foto kalian atau gambar apa aja yang kalian inginkan. Bisa kalian custom di sini, Mini Airport guys. Dan ya kita juga ngeluarin kayak stand gitu, wood stand gitu. Jadi kalian bisa pajangin bukunya di meja kalian. Parah sih ini, itu kayak jadi lebih estetik gitu loh. Maaf ya aku ngomong pakai masker, muka aku jadi agak seram. Ini tuh kalau kalian simpan di meja tuh jadi lebih estetik gitu dan lebih semangat kalian nulisnya. Apalagi kalau depannya foto kalian ataupun cita-cita yang kalian ingin capai. Kemudian selain buku-buku ini, aku ada produk baru yang kedua. Ini tuh kayak gini, weekly planner. Aku pakai kamera depan jadi kalian nggak benar-benar bisa baca, maka aku akan jelaskan ke kalian. Ini ada banyak di sini. Nih, aku pasang yang pertama. Dia sama ada, kalau setiap pembeliannya kalian udah pasti dapat apa namanya tadi ini? Wood stand kayunya ini. Nah, ini tuh kayak ada tempat untuk kalian nulis bulannya. Kemudian di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini tuh ada note-nya gitu. Kalian di minggu ini apakah ada keterangan khusus kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua, ini ada yang to-do list. To-do list ini kalian bisa tulis poin-poin penting yang ingin kalian kerjakan. Ini kan ada poin-poinnya nih. Kalian tinggal tulis misalnya besok hari tugas pertamaku apa atau mungkin goals kalian sama nih bisa simpan di meja. Parah, ini kayak badai sih. Dan di setiap pembeliannya kalian tuh udah, guys maaf tadi alarmku bunyi lagi dan videonya mati.
Jadi setiap pembelian ini kalian udah dapat packing yang super aman, ada dapat boxnya dan bonus lainnya. So pastikan kalian ordernya di Mini Airport guys. Karena aku jadi lupa mau ngomong apa gara-gara kameranya mati. Tapi ya sudah lah ya. Nah ini selanjutnya ini masih sama sebenarnya dengan yang tadi, cuma bedanya itu di desainnya. Kalau tadi kan yang kotak terus note-nya di bawah. Kalau di sini ada note-nya di sini. Kalau ini 7 hari, kalau yang tadi itu cuma 6 hari. Nah ini lebih cocok. Ini 7 hari juga sih, cuma hari weekend itu dia gabung jadi satu kotak gitu loh tuh. Saturday dan Sunday. Kemudian yang mana lagi ya? Nah ini yang warna pink, ini yang super cute gitu. Khusus yang ini nanti pada saat kalian beli, kalian nggak akan dapat tulisan serasi di bawah ini. Cuma yang ini spesial punya aku, jadi aku request serasi biar nggak ketukar dengan punya orang-orang. Oke guys. Nah, buat kalian yang mau order, kalian bisa klik di akun Shopee-nya di bawah ataupun di Instagram Serasi Beauty Studio ataupun di Mini Airport. Dua-duanya itu Instagramnya punya Eke, punya saya. Cuma dikelola oleh teman-temanku yang membantu aku. So, kalian bisa lihat sendiri, ini kalau simpan di meja kalian bakal super keren, guys. Cocok banget deh buat dijadikan hadiah ke pacar-pacar kalian terkasih. Guys, muka aku udah mulai kering, but it's okay lah ya. Aku mau beres-beres, kemudian aku mau banyak banget tugas-tugas atau hal-hal yang harus aku lakuin. Kalau kalian juga mau jadi reseller dari kami, bisa guys. Kalian bisa DM di sana, nanti akan dibantu dijawab di sana ya. Kalau misalnya kalian mau cari perlengkapan rekrutmen pramugari, kalian juga bisa beli di sini guys, di Mini Airport. Itu sudah sangat lengkap, perlengkapan yang kalian cari, sepatu kerja, blazer, ya semuanya lah. Ini dari Mini Airport juga, parah ini kece badai. Ini tuh alat servisnya aku, jadi kalau aku terbang gak cuma aku, sebagian pramugari saat ini aku sudah melihat mereka menggunakan produk dari kami Mini Airport guys. So pastikan kalian sama dengan pramugari-pramugari di sini, oke? Ini kalau kalian buka isinya adalah perlengkapan servis, ada apron itu tuh celemek guys, celemek. Kemudian ada counter check, kemudian spesial punya aku ada gambar pramugarinya, jadi nggak akan tertukar dengan orang-orang. Keren kan? Kemudian ada alat-alat servis, ini tuh buat saring teh kopi, jadi itu kita bawa masing-masing supaya tidak tertukar, bisa dibersihkan masing-masing. Kalau aku bikin kopi di pesawat, maka aku akan saring kopinya biar lebih nikmat. Begitu guys. Apalagi ya, aku nggak tahu mau ngomong apa, tapi sekarang aku mau kemasin koper aku. Mungkin beberapa kegiatanku ke depan nggak akan aku record karena lumayan banyak yang mau aku kerjain, dan aku agak sedikit buru-buru supaya bisa istirahat lagi, bisa ke depan, bisa belanja dan sebagainya. So, aku bakal lanjut apabila memungkinkan, dan apabila tidak memungkinkan maka akan aku matikan di sini. Oke? Sampai jumpa lagi guys di kegiatan aku selanjutnya. Bye. Hai guys, hari ini aku mau rapid test karena aku mau lanjut training besok. By the way, ini aku di mes 1 dan mbak-mbaknya tuh baru pulang terbang. Ini tuh sekilas kalian bisa lihat. Jadi kayak busnya tuh nanti berhenti di sini. Bus dari bandara. Nanti ada bus-bus kecil di sini banyak banget ya, bisa lihat nih bus-bus kecil. Itu buat ngantarin kalian ke mes 2 atau ke mes 1. Jadi biar nggak lama kan, kalau kalian bisa bayangkan pakai bus besar ngantar satu orang kan lama ya. Jadi nanti semua cabin ini turun di sini terus dipecah pakai bus-bus kecil untuk diantarkan ke mesnya masing-masing. Ya begitulah guys, kurang lebih aku udah sampai di klinik, lumayan ramai kan bisa lihat. Ini aku mau rapid test. Oke guys, jadi ini sedikit gambaran suasana kliniknya kita dan aku bakal rapid test di sini. Dan ini adalah penampakan ruangan dokternya guys. Udah segitu aja guys, aku udah nggak punya lanjutan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian punya request video, silahkan tulis di bawah. Kalau kalian punya masukan atau hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di komentar di bawah. Terima kasih.